Kualitas pendidikan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Setuju enggak Bunda? Ayo. Ini hati-hati tantangannya pendidikan semakin kuat, tapi kita beruntung dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa coba? Sejak hadirnya Nabi Muhammad sebagai pembawa Quran, ya, sebagai risalah yang baik, yang benar, maka ya Bapak Ibu, kurikulum Islam itu sampai akhir zaman tidak berubah lagi. Tak berubah. Apalagi kita ngajar PRK di sekolah Islam, Masya Allah, sampai akhir zaman kurikulum kita tidak berubah, ya. Tapi kalau kita bingungan, kagetan, kebingungan, ya, mendapatkan informasi baru, apa itu kurikulum merdeka, apa itu pendekatan mendalam, kita bingung terus, makanya kita jadi nggak tahu apa yang kita kerjakan. Selain kembali ke masa lalu kita waktu merdeka dulu, ini kegiatannya 5 kenapa seperti membaca pewarna. Ya, maka kita harus menjadi guru yang berkualitas. Setuju? Tuntutan profesionalisme guru ini penting. Kalau jenengan nggak punya S1 di bidang pendidikan, belum dianggap guru. Tapi yang kasihan teman-teman yang tergabung di Paudi, sampai detik ini walaupun mereka misalnya S3 sekalipun, tetap nggak dianggap guru. Karena dalam undang-undangnya memang yang menjadi di bawah TK itu tidak disebut guru. Jadi ini kasihan teman-teman kita. Tapi kemudian lagi Bapak Ibu yang mulia, persaingan globalisasi pendidikan. Di Semarang sudah ada 11 sekolah TK internasional. SPP-nya nggak main-main, antara 1,5 juta sampai 12 juta per bulan. Yang daftar ternyata sebagian besar orang Muslim. Pertanyaannya kenapa nggak pendidikan di sekolah Muslim? Ada apa? Oh, dianggap pendidikan sekolah Muslim kurang berkualitas. Ilmunya jadul, zaman dulu dipakai sekarang. Ini problem Bapak Ibu. Kemudian lagi, kewajiban guru ini penting. Sebagai seorang pendidik, karena guru ada dua. Guru yang menyampaikan ilmu namanya pengajar. Tapi guru yang memikirkan akhlak, melatih keterampilan anak, baru mengenalkan ilmu kepada anak-anak muridnya disebut pendidik. Ya. Guru ada dua, pengajar dan pendidik. Dan sebagai seorang muslimah, Bapak Ibu, yang kita pilih adalah guru sebagai pendidik yang bertanggung jawab terhadap akhlak, keterampilan, baru pengetahuan. Bukan dibalik, pengetahuan dulu salah. Kalau pengetahuan dulu itu diutamakan, Nabi kita langsung lahir sudah dapat bisa membaca. Tapi kenapa Allah malah berikan beliau dengan akhlak dulu yang terbaik? Kemana kau belanja korma yang bagus-bagus itu, Pak? Itu loh, di rumahnya, di tempatnya Al-Amin, manusia itu loh, anak itu loh. Al-Amin, kau titipkan di mana domba-domba agar jadi bagus? Itu loh, titipkan ke Al-Amin saja itu loh. Berarti Nabi Muhammad SAW lebih dikenal akhlaknya terlebih dahulu daripada kemampuan calistumnya yang beliau nggak bisa sampai 40 tahun sekalipun. Ini pelajaran yang sangat nyata untuk kita. Jangan fokus di pengetahuan, tapi fokuskan di akhlak. Karena karakter beda dengan akhlak. Maaf. Karakter itu penggagas pertamanya namanya Thomas Likona dari Amerika Serikat. Beliau meneliti dan membutuhkan buku-buku yang dipakai rujukan Buratna Megawati dan teman-teman. Bahwa di Indonesia pun harus pakai karakter. Padahal sebelum tahun 2014 dulu, kita sudah sepakat oleh 6 kepercayaan termasuk Konghucu. Kami sepakat bahwa istilah di NKRI dan sila pertama Pancasila dalam Tuhan yang Maha, istilahnya bukan karakter tapi berakhlak mulia atau berbudi pekerti luhur. Itu sudah dicantumkan, tapi 2014 diganti kembali ke karakter. Padahal karakter itu penemunya Thomas Likona. Dia bingung, di Amerika itu pakai pendidikan karakter, tapi LGBT meningkat luar biasa, free sex luar biasa. Ternyata mereka lupa bahwa ternyata kebenaran itu nggak boleh sifatnya relatif, harus mutlak. Nah, bedanya apa karakter? Kalau Thomas Likona mengatakan karakter adalah berpikir baik, berkata baik, melakukan yang baik, lalu jadi baik. Kira-kira kalau sekilas ini bagus tidak? Berpikir baik, berkata baik, melakukan yang baik, menjadi baik. Bagus tidak? Bagus. Kita pun sepakat dengan pemahaman itu. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau akhlak itu apa? Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, melakukan baik sesuai perintah Allah dan contohnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang tidak dimiliki dalam karakter makanya
yang penting apa? Yang penting aku nak nyalain ini urusanku, bukan wong iki. Jadi membuat kita kalau ini diterapkan ya sekuler itu terjadi. Budaya negara yang orientasinya kepada hedonisme, senang berbuat hubungan yang bersama keuangan yang maha kuasa. Problem. Nah, ini Bapak Ibu yang tercinta, maka tugas kita penting yang luar biasa. Nah, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bapak kata Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Ternyata Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang saya ingin sifat saya orang-orang. Nanti kita bisa. Allah nggak memilih itu hanya Muslim, semua orang. Yang dilihat Allah itu hendaklah takut kepada An-Nisa 9. Andai kata Bapak Ibu, kita orang tua, guru, besok malam meninggal, janganlah ya Allah. Lusa, tahun depan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi meninggal dunia, ninggalke anak putu yang lemah. Lemah apa pertama? Fisik bunda. Lemah fisik itu apa? Nek Abraham Maslow memberikan taksonominya itu apa namanya? Taksonomi belum. Pertama basic need dulu. Maka yang pertama ASI bunda. Kenapa ibu disebut al-umum madrasatul ula? Karena ibulah pertama sekolah yang sekaligus bisa menjadikan anak fisiknya sehat. Yeah. Kalau ibunya berikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang tidak mengurangi penyusuan tadi, Masya Allah, anak terpenuhi yang namanya asam folat, bukan asam sulfat. Kemudian dia akan membuat Masya Allah neuron-neuron di otaknya awalnya 1 miliar dari 1 triliun berfungsi, Masya Allah. Itu karena makanan yang benar. Lalu kemudian bunda, fisiknya harus sehat. Caranya apa? Bergerak. Ternyata Allah memberikan contoh yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat dari kisah-kisah awal Bapak Ibu ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama, Nabi Adam alaihissalam, wa Nuha, Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran, seluruh keluarganya Imran, alamin atas sekalian alam. Ternyata Allah berikan contoh. Kalau kita mendidik anak itu agar sehat kuat itu, pertama yang menarik adalah Allah berikan contohnya itu bukan contoh yang sempurna dulu. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Langsung aku sekat mau iki. Ternyata dia pola yang kurang tepat. Walaupun tetap dipuji Allah. Beliau kalau diukur dari hasil mendidik Qabil putra baratnya, kira-kira berhasil apa buatan? Pembunuh pertama di dunia, teroris pertama di dunia namanya adalah Qabil. Karena Pak dia membuli dengan bahkan sampai membunuh berencana pada adik kandungnya sendiri. Ternyata setelah saya baca sejarahnya itu ada perasaan Qabil yang merasakan bahwa ayahku tidak adil dengan ayahku lebih sayang Habil daripada Qabil. Nabi Yusuf dikumpulkan oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Ternyata juga sama, kakak-kakaknya merasakan bahwa ayahku lebih sayang Yusuf daripada sayang. Ternyata Bapak Ibu, kesalahan tanda kutip Nabi Adam alaihissalam ternyata segera diperbaiki oleh beliau, dan itulah sifat yang disukai oleh Allah. Berarti kita sebagai anak cucu Adam ini potensi salahnya ada ya? Pasti. Tetapi yang jadi pelajaran kenapa Allah pilihkan Nabi Adam sebagai contoh adalah sifatnya karena mengalami kesalahan itu harus segera introspeksi diri, intiraf, sifat introspeksi, lalu kemudian minta ampun kepada Allah, namanya intiraf. Maka Nabi Adam alaihissalam doanya disukai oleh Allah, yang kemudian kita sering baca setelah kita salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami yang zalim. Beliau mewakili istrinya juga. Kami yang zalim. Pelajarannya apa? Kalau kita sebagai seorang ayah dalam keluarga, guru laki-laki dan sebagainya, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita harus mengawali untuk selalu minta maaf dan sebagainya, dan membuat lebih nyaman lagi kemudian.
kemudian. Bapak Ibu yang tercinta yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Adam disukai, disayang oleh Allah karena begitu mendapatkan takdir yang kurang baik, beliau langsung tetap minta maaf kepada Allah, memperbaiki dan tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Berarti kita nggak boleh goro-goro anaknya tangga, anakku jadi ketularan ngomong elek. Lah sing salah sapa ora dikancani pas dolanan, betul enggak? Ini goro-goro HP iki, anakku jadi jemaah Free Fire yang taat. Ya sing pakai HP sapa, betul enggak? Sudah dicontohi Bill Gates, lu pakai HP anaknya umur 16 tahun. Ya, Steve Jobs yang punya Apple itu yang punya Mac, yang punya iPhone, ternyata memberikan anaknya HP juga setelah anaknya umurnya di atas 14 tahun, 7 tahun kedua ke atas. 7 tahun ketiga baru diberikan. Ya. Kemudian juga siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Ketika anaknya cita-cita pengen menyaingi ayahnya, mengalahkan ayah sebagai bintang dunia bersepak bola. Begitu kemudian bangganya sang ayah karena anaknya sudah punya minat sejak dini, dibuatkanlah Instagram akun untuk anaknya. Dalam sehari followernya untuk anaknya 1,2 juta follower dalam sehari. Apa yang terjadi pada ayahnya? Hari berikutnya dihapus akun milik yang dibuat untuk anaknya. Khawatirnya apa? Khawatir kalau anakku tak rajin belajar, tak rajin berlatih, dia fokus hanya di media sosial. Mereka saja yang tidak kenal Allah secara langsung, Bapak Ibu, ternyata mereka meyakini bahwa ada hal-hal yang membuat anak kita itu lemah, ya, bergerak. Kenapa? Kemudian para nabi berikutnya kita lihat lagi, Nabi Nuh alaihissalam. Itu kalau dilihat dari hasil mendidik putranya yang namanya Kanan, berhasil atau gagal? Gagal. Tapi kenapa Allah pilih di Quran surat Ali Imran 33 tadi? Kenapa dipilih? Wan Nuha. Ternyata Masya Allah, Nabi Nuh ini Nabi yang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sangat berat, ya. Bahkan anaknya dan istrinya pun tak mau menyembah Allah. Maka beliau termasuk ulul azmi, ya. Tapi yang menarik adalah beliau tak pernah menyalahkan istrinya, gak pernah menyalahkan anaknya, tetap istiqomah dalam menyeru kebaikan. Pelajarannya apa? Kalau dari Nabi Adam tadi adalah iktiraf, kalau Nabi Nuh alaihissalam adalah istiqomah dalam kebaikan. Dan dua Nabi itu memberikan gambaran kepada kita, Nabi yang punya niat baik, caranya baik saja, belum tentu hasilnya baik. Karena penentu akhirnya hanyalah Allah, apalagi kita. Tapi Allah, sifat Rahman Rahim Allah, memberikan contoh berikutnya, wa ala Ibrahim. Seluruh keluarganya ditambahi oleh Allah wa ala. Seluruh keluarga Nabi Ibrahim harus kita contoh. Ternyata pelajarannya menarik. Kalau Bapak Ibu punya putra laki-laki, ilmu pengasuhan anak laki-laki di zaman sekarang ini semua berada di contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarang pulang beliau, Bang Toyib kalah. Ketemu dengan putra-putranya 12 anak laki-lakinya hanya sebentar-sebentar. Tapi kok anaknya rolas sukses kabeh, soleh kabeh, bahkan yang dua jadi nabi. Ternyata ada resepnya. Nabi Ibrahim itu ketika ketemu dengan putra-putranya itu selalu menekankan siapa yang kau sembah. Nah, ketika ayahmu tiada, ketika ayahmu tidak di rumah, itu selalu tauhid menjadi penyeru. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang disuruh oleh Allah adalah para ayah, bukan ibu. Ya. Kemudian berikutnya lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kompak, ya, berpasangan, jadi kokoh, kokoh dari 4 istrinya, Pak. Tapi yang dicontoh Pak, jangan yang 4 istrinya. Yang dicontoh adalah beliau ini ternyata dahsyat. Gak apa-apa Bapak, asal yang nyarikan yang pertama, bukan cari sendiri. Itu yang berhasil, saya lihat teman-teman saya yang bojone 3-4 itu yang berhasil adalah kan yang mencarikannya bukan dia sendiri, tapi yang mencarikan istrinya. Itu aman, nih gue dewe gegeran terus Pak. Teman saya ada yang sampai sekarang geger terus, Masya Allah, duitnya tak resik, padahal biar kaya raya, ya Allah, sekolahnya didol saya gitu. Padahal besar internasional sekolahnya udah harus dijual karena tadi golek bojone golek dewe, ini digolek sing Beto. Halo. Baik, Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah. Nabi Ibrahim itu ternyata kompak. Sebelum berangkat memberikan apa yang harus dilakukan kepada istrinya kepada anak-anaknya. Ya, jadi ini kuncinya. Ayah orang mau jor rower tok lumo, ndak kacau.
Sebenarnya aku tinggal duit Dek, iki ana ATM isine 1 juta tekis dino ora apa-apa. Wah, lucu Pak, lucu. Barang bojo di rumah ditelepon, "Mas, pine piro?" Ora sah. Ya kali. Ya, ternyata benar, Masya Allah ya. Sang ayah selalu membesarkan kenapa? Birrul walidain. Bantu ibumu. Bantu ibumu. Ini ayah yang ngomong, jangan ibu ngomong. Dek, aku kok diwali kok, Dek, rasa kok dadi puros, ya Allah. Itu percuma, nggak akan berhasil. Ya, jadi anak itu takdir ibu dan ibu. Sebenarnya aku yang alami ibu jadi anak sebenarnya. Nah ini, jadi ayah berperan. Kemudian yang berikutnya lagi, ada peran pengganti ayah. Menarik Bu. Berarti guru RA, guru TK Islam di Surakarta ini harus ada guru TK yang laki-laki. Di tempat kami ada 2. Tugasnya apa? Pertama tugasnya nyunahin kanjeng Nabi. Nabi itu sangat apa namanya ya, perhatian lebih pada anak-anak yatim. Sangat perhatian dengan anak-anak yang kondisinya sedih. Suatu hari ada Abu Umair nangis, ingin jalan. Ya, Nabi berjalan bersama sahabat. Lalu melihat ada anak sedih, buru-buru beliau menghampiri anak itu. Ya Abu Umair, ma'afalan nughair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabar burung pipitmu? Ternyata anak itu sudah memegang burung pipit. Burungnya mati ya Rasulullah. Nangis dia. Dipeluklah anak itu. Ya, ternyata bunda, tugas para ayah di dunia usia dini ini penting. Karena Nabi Ibrahim walaupun jarang di rumah, 12 putranya ada yang mengasuh ayah-ayah dari suku yang suka mampir ke lembah yang awalnya gersang, tapi kemudian ada air zam-zam, jadi yang sangat ribut, sangat sejuk. Maka ada satu suku yang suka bermukim di situ, namanya suku Jurhum. Itulah yang mengajarkan 12 putranya Nabi Ibrahim alaihissalam berkuda, memanah, bertombak dan bahasa Arab. Berarti ada guru penggantinya, Masya Allah. Dan akhirnya sukses mulia ke-12 putra beliau. Nah, ini cocok untuk ayah zaman sekarang ini yang jarang pergi dari rumah, maka pengasuhannya dititipkan oleh ini. Maka perlu Bu, nanti Pak Yun Sewu buat iklan, dibutuhkan guru laki-laki untuk anak usia dini sesuai dengan sunnahnya kanjeng Nabi kita. Diharapkan hafal Quran 30 juz dan saya pasang iklan bertahun-tahun baru dapat. Sekarang ada 2, alhamdulillah. Tugasnya apa? Pak, kayak orang saya anak yatim, pernah tahu dipeluk bapak wes, jadinya datang peluk dia, senang tuh anak itu. Sifat suaminya melekat lagi ke situ, akhirnya dia jadi anak laki-laki yang soleh. Karena banyak anak sekarang walaupun punya bapak, tapi bapaknya jauh, anak laki-lakinya jadi laki-laki soleha. Ke masjid aja nggak sanggup dia, jalan kaki dekat ke musola aja nggak sanggup dia, karena dia soleha. Ya repot kan itu nanti. Maka Bapak Ibu yang mulia, jangan sampai lemah fisik, lemah iman, lemah akal. Ini nanti kita bahas di sesi workshop kita yang akal ini nanti. Khaufu alaihim, nasib mereka nanti akan terlunta-lunta. Ini Allah telah memberikan nas, aturan. Nek kue ngabaikan anak ya dengan kondisi yang lemah, maka yang terjadi anakmu jadi kere, bodoh, orang beriman. Nauzubillahi min dzalik. Maka apa kata Allah? Falyattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, lalu berkata dengan benar. Maka tugas orang tua dan guru di sekolah Islam adalah memberikan contoh ketakwaan karena Allah kepada anak-anak kita dan berkata dengan benar. Ojo kualik Pak. Ternyata Pak Bu di sekolah kita banyak yang kualik. Gurunya malah berkata kalau bocah menek wes, tibolo, betul. Ini ngomong ini bahaya. Bisa jadi anak-anak mah kaget, ditepuk ternyata tiba. Falyattaqullah itu kita melihat dulu, bocah dengan dur, kita istighfar dalam astagfirullahaladzim, ya Allah semoga pegangannya anak ini kuat dan dia aman saja. Baru mendekat, tanya yang baik, kabarkan yang baik. Kau lihat di atas, nah apa yang kau lihat? Itu Bu Guru, di sana ada kandang kambing. Masya Allah bagus ya. Bu Guru nggak bisa melihat dari sini, kau bisa, Masya Allah hebat nak. Pegang yang erat ya nak. Sudah cukup.
yuk turun pelan-pelan, Bu Guru di bawah penunggu. Itu menamanya kita berkata dengan benar. Benar, tibur. Bocah kadang-kadang tibur. Nah, kalau semua toh salahmu kabur. Tidaklah kamu suruh wahai Nabi Muhammad, kata Allah, untuk apa? Memberikan kabar baik, peringatan yang baik, kabar baik dulu, kabar gembira, menyenangkan, barulah peringatan. Tapi ini juga kasih peringatan. Orang muridnya sudah kebelakang cari bocah nakal kebun rokok. Bocahnya pinter lah, takut guru nih, bu guru, kenapa? Neraka itu apa sih Bu Guru? Neraka itu nak, boleh panas, bongah-bongah. Bocah PC dengan bertanya, Bu Guru kok tahu pernah ke situ? Jalan-jalan yang macam Kenapa? Karena kita kabarnya jelek dulu. Coba kau diganti, saya mau surga enggak sama Bu Guru? Bu Guru kok cerita surga terus kenapa sih Bu? Surga itu apa? Oh, tempatnya indah, ada kebun bunganya, ada kebun buahnya, kau tinggal minta apa saja ada, sungainya juga, Masya Allah nak, diminum kita gak akan haus, rasanya itu seger dan sebagainya. Gak pernah ada di dunia ini yang seindah di surga. Muridnya dia lalu bertanya, Bu Guru kok tahu pernah ke sana? Insya Allah, nanti kalau Bu Guru gak ada, dicari ya nak, diajak ke surga. Bu Guru ke surga gimana Bu? Ada tiketnya nak, ada tiketnya. Tiketnya apa Bu Guru? Jangan marah bagimu surga. Berarti kalau untuk teman dan sebagainya dapat surga enggak nak? Enggak Bu Guru. Nah, kamu sayangi teman karena akan dapat surga. Jadi memberikan sesuatu kabar baik barulah peringatan. Itu perintah Allah. Maka Bapak Ibu yang mulia dirahmati Allah, ini kuncinya ilmu parenting dan ilmu pengasuhan tarbiyatul anak lisan hanya dua. Falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah, ini film malam pertama ini jenengan. Tapi saya bacakan dulu ya. Siapakah kita? Kita adalah hamba Allah yang lahir terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini film malam pertama jenengan lihat. Di malam pertama setelah Qobel itu, sang suami memberikan 160 juta lebih sel sperma kepada sang istri. Satu makan. Suami ini jadi kan jutawan loh, sekali ngasih 1 juta. Lihat, hanya satu yang dipilih paling keren, romantis dari dondom kabeh. Sebelumnya gue kembang mawar. Loh. Sel telur gak nampak. Kemasukan sel sperma yang sangat kecil juga. Di rahim ibu terjadi pembelahan sel 2 jadi 4, 16 segumpal darah. Lalu jadi segumpal daging. Lalu diberikan tulang berulang oleh Allah. Lalu diciptakanlah dalam bentuk yang berbeda. Maha suci Allah, sebaik-baiknya sang pencipta. Quran surat Al-Mu'minun 14. Yang sewu, bagaimana yang paling besar? Bagaimana? Kepala. Di sini mana? Otak apa otak? Begitu roh ditiupkan ke rahim ibu yang ada janinnya, jantung berdetak, memompa darah otak. 9 bulan mulai ibu teriak-teriak, mama. Bapak injak loro apa tuh? Mama. Dari 3 cm jadi 10 cm buka Bu. Ini kalau pendarahan tidak berhenti sang ibu meninggal dunia sebagai syuhada. Maka kenapa kita dilarang oleh Nabi berkata, hus, halah sama ibu kita. Karena ternyata sakitnya perkataan anak yang membentak ibunya lebih sakit dari saat melahirkan. Langsung bisa ini orang bionya, orang AI ini asli. Tapi syaratnya airnya harus sama dengan suhu air ketuban ibunya. Orang sembarangan. Di Bali sudah ada model seperti itu, melahirkan di dalam air. Lo orang lakukan Pak Dedi, lo ini jero weteng saya ulang yo bayu tok ya orang lakukan lo. Betul enggak? Air ketuban itu, Masya Allah. Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah. Yang menarik adalah
Ketika ruh ditiupkan ke rahim ibu yang ada janinnya, jantung berdetak memompa darah ke otak. Lalu dari otak ini dikembalikan ke bagian tubuh yang belum selesai. Jari tangan belum jadi, ada tunas-tunasnya belum jadi, saat itu mulai terbentuk. Hidung, telinga mulai terbentuk. Tapi fa'abawahu, tergantung ibunya bapaknya. Ini ibunya kena rubella, lahirnya son cengar, anak ada sikil ada di tangan. Ini ibunya kena rubella, bisa jadi anaknya dalam kondisi yang cacat, fisik yang sangat ekstrim. Ini ibunya kena tokso seperti istri saya yang diserang organ dalam, telinga, mata, paru-paru dan sebagainya. Anak saya dua-duanya kena semua. Paru-parunya yang barat kena, telinga kanannya bolong. Baru saja kemarin selesai operasi di SMA kelas 1, mau masuk SMA, ya SMK. Tapi paru-parunya sembuh setelah renang selama 3 tahun berturut-turut. Sembuh. Dan pas masa pandemi itulah penyembuhan luar biasa. Gitu. Kemudian anak saya nomor 2 lahirnya hidrosipalus siret Budi. Pensinya nomor 12 saat lahir. Gak ada yang cari nomor 12, ada 10. Akhirnya pakai kayak topi yang pensi kain yang sudah melar kain itu. Baru bisa. Beripatnya juling kanan kuning juling kiri. Masya Allah. Tapi dokter sudah mati-mati dari awal sejak umur 7 bulan. Pak, ini USG 2 dimensi hasilnya sepertinya ada masalah. Kita coba pakai 4 dimensi ya. Monggo Pak dokter, Bu dokter, istrinya namanya Bu Prima. Coba pakai 4 karena istri saya sekolah kami dokter-dokter yang menangani kami dokternya perempuan semua. Kami carikan yang perempuan. Dokter kandungan ya. Perempuan semua. Namanya Bu Prima. Ini lihat Pak Diki, ada berat badan bayi turun, tidak naik, tapi kepalanya membesar. Ini lingkar kepalanya dilihat, oh ya sekian. Saya kemudian istri saya ditinggalkan di tempat itu, saya diajak di ruang tempat dia juga. Ini ada 4 kemungkinan. Suaminya kebetulan dokter spesialis anak. Datang juga. Gimana ini, Bi? Oh ini ada 4 hal yang akan muncul. Pertama ini jelas anak bapak nanti akan hidrosipalus, siret Budi. Ya, kalau kecil namanya mikrosipalus, semakin kecil. Ya ini karena akan menyebabkan sel saraf di otak yang membuat cairan nggak bisa ke bawah ke dalam tubuh, tapi kumpul di sini. Nanti kalau ke depan semakin banyak cairannya, maka yang menjadi adalah otaknya akan tergusur kalah dengan cairan otak tadi. Semakin kecil otaknya juga air alias jadi bodoh. Yang kedua, ini matanya nanti akan kena karena saraf bagian belakang yang kena ini. Kemungkinan kedua buta lagi. Kemungkinan ketiga lagi adalah lumpuh tak bisa jalan karena ini bagian otak keseimbangan. Ini jenengan putranya nggak kesini, apa namanya? Tapi di belakang ini. Oleh ET. Kemudian yang keempat, Pak Dedi, tiga-tiganya terjadi. Anak Anda lumpuh, matanya buta, hidrosipalus. Iso turu enggak, Bu? Tidak saya ceritakan kepada istri saya. Rahasia seumur hidup saya saat itu. Tidak saya beritahukan. Karena kalau saya beritahukan panik enggak? Saya jaga 2 bulan, akhirnya lahirlah anak saya. Harusnya Senin itu operasi sesar. Saya baru pulang dari Batam, kontrak selama beberapa minggu di sana, beberapa pekan di sana. Tetapi saya sudah benar saya tugas. Hari Jumatnya saya diboleh pulang oleh pimpinan yang di sana. Alhamdulillah saya temani sebentar, saya di rumah. Ternyata malamnya hari Ahad lahir tanpa operasi sesar bunda. Jedel duel, masya Allah. Ketan koplak kabel. Kalian sendiri yang kalian ketan koplak kabel berdarah-darah itu. Dan kemudian dijalan. Setelah saya doakan sejenak, saya bawa ke ruang evaluasi. Ternyata yang disampaikan Pak Dokter sesuai. Saya bismillah ya Allah, dekatkanlah pekerjaanku tak jauh dari istri dan anakku, karena khawatir kalau istriku nanti akan merasa cemas dan tidak nyaman atau kesulitan dalam mengasuh anakku ini. Dekatkanlah dan tambahkanlah rezeki. Itu saya punya sertifikat tanah tabungan saya titipkan ke teman saya yang punya BMD. Mas, aku titip iki, mulai sewaktu aku harus operasi nyutul dicairke dijualkan sekalian. Tapi Bapak Ibu, ternyata ada dokter saraf yang luar biasa, namanya Prof. Zainal Mutakin, yang kemarin di PHK dari Karyaji karena mengkritisi program pemerintah. Tapi sekarang menjadi dokter di Jepang sekarang. Karena beliau penemu pertama yang dapat hak paten di dunia pertama kali untuk menyembuhkan anak-anak yang mengalami hidrosipalus, termasuk anak yang epilepsi itu dengan operasi seluruh. Yang pemiliknya, tapi beliau kasihan deh, di Indonesia nggak laku. Saya datang ke rumah beliau, ke rumah patek beliau sampai jam
12 malam. Dibaca itu CT scan otak anak saya. Lihat, ada satu saraf yang belum putus. Padahal 3 dokter sudah bilang apa? Operasi semua. Shunting namanya. Menambahkan selang ke dalam dari kepala ke perut. Tapi ada satu dokter spesialis yang profesor dokter bilang ada satu yang belum putus. Ikhtiarkan dulu Pak Didi. Boleh kau percaya kepada dokter, tapi jangan rusak imanmu jadi rukun iman yang ke-7, percaya dengan dokter spesialis. Malah ganggu saya tengah malam. Ya Allah, dokter saya coba ikhtiarkan 2 tahun, nanti kalau nggak ada perubahan baru di operasi. Ternyata ikhtiar 2 tahun, anak saya umur 6 bulan matanya sulit jadi normal, tapi kasus kleting gini Bu, tapi belum bisa jalan, 6 bulan masih belum bisa tengkurap, belum bisa. Lalu kemudian umur 8 bulan bisa tengkurap, umur 1 tahun bisa ngomong, 12 tahun bisa 12 bulan bisa ngomong, umur 2 tahun baru bisa merangkak, umur 3 tahun baru bisa berjalan. Tapi saya sudah siapkan dulu ya Allah, jikalau dia tidak sanggup berjalan, pasti ada kelebihan yang lain ya Allah. Maka setiap hari saya bacakan seperti yang dicontohkan oleh Ali Imran dan Hana. Wa ala Imrana, ternyata Imran itu pengen sama Hana itu punya anak yang jadi nabi. Kalau kita kan nggak mungkin cita-citanya punya anak jadi nabi, minimal jadi kiai atau ustaz, betul nggak? Kalau ini, saya niatkan itu ya Allah, jikalaupun dia tak bisa jalan, bolehlah kelebihan yang lain membuat dia hidupnya manfaat. Maka sejak saat pas hamil pun sudah sering dilus. Hana itu ngelus perutnya. Ya Allah, sesungguhnya keturunanku ini adalah hambamu yang terbaik, itu selalu. Dan setiap ngaji tak minta untuk istri saya mengatakan, yuk saya ngaji, yuk nak ini bunda sedang masak sayur asem, yuk nak ada suara azan, kalau kau laki-laki maka kau nanti dari ahli sholat berjamaah. Itu diusahakan. Masya Allah, ternyata dampaknya begitu lahir umur 4 tahun, umur 3 tahun dia bisa jalan, ngomongnya sudah lancar. Saya ada videonya sebenarnya, tapi belum saya siapkan untuk yang materi kita hari ini. Tapi nanti boleh. Alhamdulillah dia sudah bisa lancar, TKB sudah puasa 30 hari. Sholatnya di masjid dan hafal juz 30 sampai akhir dengan tartil. SD kelas 1, 2, 3 terbaik, dapat hafalan terbaik, dan kalau lomba di Semarang alhamdulillah azannya juga paling bagus ya. Dan kemudian lulus SD hafal 8 juz dari sekolah kami. Dapat beasiswa sekarang di Baitul Salam Jogja. Kemarin baru saja pulang dari kegiatan event internasional, anak saya juara 1 dapat medali emas debat bahasa Inggris Bunda, dan itu buat saya merasa bahagia sekali. Tapi buat bangga saya bukan itu, yang lebih bangga adalah ketika saya sambangan ke pondoknya anak saya yang kecil, anak saya ternyata menjadi imam sholat fardu di sana, menjadi tim di sana Bunda. Dan yang baru yang buat saya bangga bukan juara satunya dia di SMK 3 di Jogja, tapi dia menjadi tim hot take sholat Jumat di sekolah lainnya. Itu yang buat saya bangga. Bukan kalau akademik itu hanya bonus lah. Tapi kalau yang akhlak itu, sholat orang saji oleh selain dewi, itulah yang lebih utama dari segalanya. Maka Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah, kita lihat ini Bapak Ibu. Ternyata ketika anak kita lahir cengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu, kita semua dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bahkan persaksian kita dulu dalam ruh ketika kita ditanya Allah, alastu birabbikum, kita semua lupa, tidak ada yang ingat sekarang. Padahal kita dulu menjawab apa? Qalu bala sayyidina, kami saksinya ya Allah, tapi nggak ada yang ingat. Semua dimasukkan ke hati. Makanya saudara saya non muslim Bu, saudara kami, ketika saya tanya Pak D, orang yang nggak percaya Allah sama Nabi Muhammad itu dalam iman kami namanya kafir. Berarti Pak D kafir ya. Jatuhnya Pak, bohonjo disebut kafir oleh rasanya hati kuratnya. Masya Allah. Berarti hatinya Pak D dulu Pak bersumpah berjanji di alam roh dulu. Ditanya oleh Allah itu, tapi ternyata menolak. Karena apa? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan. Betul Bapak Ibu? Ini Pak Dadi. Bapak Ibu yang tercinta. Lalu Allah berikan modal apa? Ini modal guru RA, guru TK. Allah berikan apa? Sama pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah fuad hati. Agar apa? La'alakum tashkurun. Berarti kalau kita nanti mendidik anak murid kita,
siapkan kalimat terbaik yang indah, yang rendah, bukan melengking. Hei, aja buka. Kelas sebelah guru dia bawa, saya bawa siapa? Disindir oleh Allah dalam Quran surat Luqman ayat 19, itu seburuk-buruknya suara seperti suara keledai ibu. Maka lembutkanlah suaramu sehingga anak ingat dan takut. Quran surat Toha 44. Rendahkan. Maka di sekolah kami bunda, kelas awalnya ada sekatnya. Saya lepas semua sekatnya. Ada satu kelas, ada 4 kelas dalam satu ruangan yang tidak ada sekatnya. Kira-kira nek ngomong kiri karo pro nek banter kurung kabeh apa betul? Tapi begitu tidak ada sekatnya, mulai guru berlari. Malah justru yang saya pasang di tempat itu guru yang begitu datang suaranya banter. Nah, ini pakai ruang khusus nih, tertutup. Mesti kok ngomongnya saya banter, betul kan? Ya orang kurang, tapi tak taruh di tempat yang kemudian tidak ada sekatnya. Namanya apa? Nah, pripun toh Pak, yo kurung kabeh kok. Ya diatur bu, pripun carane mboten nanti suaranya kebanteran. Ternyata Masya Allah, Pak, awalnya saya ragu, tapi ternyata setelah saya coba berkali-kali, kuncinya saya dulu yang harus lembut, baru anak-anak lembut. Itulah tadi dicontohkan oleh Allah. Faliyatakullahnya itu dari panjenengan yang meyakini dengan lembutnya perintah Allah dalam berkata-kata tadi, kaulan kalimat, kaulan rufa dan sebagainya, barulah anak kita bisa mendengarkan dengan lebih baik. Halo. La'alakum tashkurun. Endingnya setelah sama wal absor. Ingat anak usia dini, ketika dia hanya mendengar, coba anak-anak di bawah mejanya Pak Guru ada 3 ekor cicak. Kira-kira anak-anak murid kita percaya nggak? Kira-kira gimana? Betul nggak? Sama nggak cukup. Maka Allah tambahkan bal absor. Kecuali kalau sekalian dia tidak melihat ataupun sebagainya, itu akan kekuatannya di yang satu yang fungsi. Tapi ketika dua-duanya fungsi, ingat anak lebih percaya dilihat daripada didengar. Maka guru hati-hati. Saul ngomong, angkat tangan kananmu Nana, yo angkat tangan kanannya. Gurunya memastikan dia ketika berhadapan tangan kiri dulu. Ini makanya guru PAUD itu mikirnya 2 kali lipat. Gajinya saking akeh nganti saya itu gitu pemerintah urung-urung nyuling. Saya mengawali anak kata kanannya, kanan ini kanan, kiri itu kiri, kanan kiri, kanan kiri. Aku tidak lupa, aku sudah tahu. Anak begitu benar, saya baru contohkan sebenarnya seperti ini. Kanan ini kanan, kiri ini kiri, kanan kiri. Aku tidak lupa. Coba tangannya Pak Guru saya benar. Hari ini pakai benda, bawa benda warna biru sama merah, kaos tangan misalnya. Yang kanan ini warnanya biru, nah yang kiri ini warnanya merah misalnya. Coba sekarang Pak Guru berhadapan dengan kalian, mana kanannya Pak Guru, mana kirinya Pak Guru. Ternyata pelajaran kanan kiri sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kisah, ternyata beliau memberikan pertanyaan kepada cucunya Hasan dan Husain. Ketika beliau mengambil biji kurma, sembunyikan lalu bertanya, di manakah biji kurmanya, kanan atau kiri? Dan ternyata saya kaget ketika di filmnya, dokumentasinya Piaget itu ada sebuah penelitian yang menarik adalah beliau meneliti apa manfaat anak mengenal kanan kiri. Ternyata Piaget mengatakan anak yang umurnya 7 tahun baru bisa mengenal kanan kirinya dan kanan kiri orang yang di depannya. Kadang sampai 10 tahun baru dia bisa mengenalnya. Maka anak di usia di bawah 7 tahun dia belum bisa mengenal aturan dengan kaku karena dia belum paham mana benar mana salah di level itu. Pertanyaannya, bukankah itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Betul bu? Pukullah anakmu jika 7-10 tahun dia tidak mau sholat. Tapi sebelum ke sana, pastikan anak kita melihat dan tahu bu, apa yang kenapa harus sholat dan sebagainya. Maka bunda dan endingnya ayah ketika kemudian sama bal absor, maka bal absor ini gurunya harus bisa menandingi gadget. Gadget ini ada ribuan warna. TikTok ada ribuan warna, betul enggak? Terus durasinya sekarang semakin cepat, dibuat cuma beberapa detik saja, betul enggak? Reels, kemudian juga itu yang panjang-panjang lama-lama kan dia nggak mau, pasti di skip, betul enggak? Nah, maka mau tidak mau kita guru zaman now ini pikirkan sejauh itu. Piye caranya kalau aku nanti berikan suatu hal pada anak tidak terlalu panjang durasi waktunya, tapi kemudian buat dia happy dengan warna dan suara yang muncul. Maka guru kenapa harus pintar bercerita, berkisah? Karena penting sekali berkisah itu
untuk memperdengarkan suara yang lembut dengan imajinasi yang kuat. Kemudian juga bagaimana dengan kalau lagu, mohon maaf, nggak, sebenarnya bukan lagu, bukan. Kalau yang sebenarnya banyak yang mengatakan nggak boleh Pak, itu musik. Kalau lagu sebenarnya masih bisa. Karena kita tartil Bismillahirrahmanirrahim lebih baik daripada cuma Bismillahirrahmanirrahim, itu beda. Ada lagunya. Lagu itu tidak harus musik ya. Lagu adalah irama yang membuat telinga nyaman. Ya, ada sebuah sekolah yang melarang anaknya musik. Ternyata muridnya pulang nyanyi kelakuan si kucing karo. Gurunya pas saat itu protes sama saya. Loh, ini siapa yang ngajar itu? Katanya nggak boleh nyanyi, kok muridnya nyanyi kucing garong. Enggak saya kok Pak, jadi enggak saya. Lebih baik diajarkan kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Daripada jadikan nggak ngajari, mereka juga tahu tentang kucing garong. Tapi nggak boleh Pak Dejo, dia keyakinan jenengan saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu ya Bunda ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mulia, mumpung belum kena ini. Tapi yang tertinggi derajatnya adalah apa? La'alakum tashkurun. Jadi Bu, jenengan nyekolahke bocah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, kelas 2, S3, SD12 bahkan. Itu endingnya hanyalah kita siapkan anak yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kenapa negeri ini banyak kotornya? Karena tidak disiapkan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Yuk kita merenung sebelum kita workshop. Mulainya nanti workshopnya jam 12 malam ini. Ini ada dua orang anak bernama Dewi dan Putri. Kita belajar bersyukur ya sama dia. Yuk dengarkan dulu sebentar. Dewi dan Putri. Yang Dewi yang mana sih? Dewi, yang ini ya? Putri. Berarti gak khawatir dengan kalian buktikan. Walaupun sekarang sudah ada. Ibunya meninggal dunia karena depresi. Kalau aku bisa jadi kayak orang nggak bisa. Gitu. Kamu buktikan ya. Mama pasti happy, bahagia ya. Iya. Kalau lagi sholat sama Allah. Oh iya, sholatnya kumaha? Duduk. Berdiri. Berdiri tapi kayak gini. Sadar pakai ke ibu. Para kata sunyi. Betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tempat jadi bersyukur itu. Sempurna. Tidak mengeluh, Tidak. pernah protes tidak mengeluh. Enggak. Bertanya, Satu kali, kenapa aku diciptain kayak gini? Kayak orang-orang. Tapi aku mikir kayak sendiri. Oh iya ya, aku kan ciptaan Allah, aku kan spesial. iya benar. Yang spesial itu justru yang dicari biasanya ya. Iya, alhamdulillah. Betul ngomong apa? Allah, terima kasih ya udah ciptain aku ya Allah. Semoga ke depannya aku bisa jadi orang yang berguna. Iya. Dan kau ada siap, siap. Enggak, ini ngantuk artinya tidurnya kurang ini. Kasih tisu, kasih ya. Aduh ya Allah, kadang-kadang kita tuh masih banyak protes sama Allah tuh. Masih banyak protes, masih banyak bertanya kenapa gini-gini banget, kadang-kadang ngomong gitu. Segala macam kayak kesulitan tuh kayak berat banget gitu. Kadang-kadang suka ada kepikiran gitu. Ternyata orang hebat ada dua bidadari cantik yang bidadari surga ini, peri-peri di surga ini turun yang untuk membagikan kebaikannya. Sama, gak ada yang beda, gak ada yang kaya sama, gak ada yang miskin sama semuanya. Ada ketakwaan yang dilihat ya. Ya, Iya, pulang ke rumah gue juga yang ditanya bukan harta dan lain-lain ya, tapi apa yang sudah dilakukan itu
cita-citanya yang terdekat ingin umrohin ayah, ternyata dikabulkan Allah dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu, jadi konsep takwa ini yang utama di kurikulum Islam itu yang diutamakan. Langsung kalau dibuat dia nggak nyaman dengan kertas ya, dia nggak suka baca nuskah Qurannya nantinya karena trauma. Makanya kenapa kok Nabi Adam itu sempat diiri oleh malaikat ketika kemudian Allah mau kirimkan sebagai khalifah. Bukankah dia yang akan buat kerusakan, manusia buat kerusakan. Tapi begitu diuji oleh Allah dengan nama-nama benda-benda yang ada di surga yang bisa mengingat cuma Nabi Adam. Malaikat tidak ada yang tahu nama-namanya. Berarti asma ya tadi kita bacakan sebelum acara ini dimulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Tapi kita nggak tahu sampai artinya. Padahal ketika melihat keindahan Buya, anak itu muncul, ya Allah, ya Jamil, Engkau yang Maha Indah. Selama ini kita nggak muncul kalimat-kalimat tauhid itu. Kenapa? Karena kita hanya mengenalkan hanya permukaan saja, hafalan-hafalan. Dan di dalam konsep deep learning itu belum nyampe. Deep itu mendalam. Ya, kalau hanya permukaan, hanya mengingat itu di taksonomi belum itu lapisan paling rendah dalam belajar. Dan menghafal Quran itu pun sebenarnya juga bagian masih tahapan paling rendah, walaupun itu luar biasa dahsyatnya. Tetapi masya Allah naikkan dari memahami, naikkan sampai kemudian bisa melakukan apa yang dipahami, lalu kemudian bisa menganalisa, kemudian mengevaluasi diri juga merasa pribadi yang tidak merasa aku yang benar, kalian yang salah, tapi orang yang bisa menempatkan diri dengan baik. Dan insya Allah kalau dia sudah seperti itu, khairun nas anfa'uhum linnas itu akan tercipta. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bermanfaat untuk semua. Amin. Halo. Bapak Ibu, saya pernah ikut seminar internasional. Narasumbernya Profesor Tony Buzan, PhD. Dia seorang ahli neuroscience, pakar mind mapping. Ya. Beliau, saya ikut selama 5 hari di Bali kebetulan. Ternyata saya butuhnya harus paling depan, karena kalau saya belakang rugi. Seminar kok butuh paling belakang rugi, nggak bisa bertanya cepat. Apa itu ada door prize, pasti yang cepat yang udah cepat, betul nggak? Saya belum mau beli bukunya beliau, ternyata satu set harganya sekitar 675.000. Saat itu saya nggak punya uang cukup. Aduh, mau beli, tak tunda-tunda. Ini duitnya karena saya ini, gue tak butuh buku, aku iso balik. Iya gitu. Ya udah aku elah. Ternyata di sesi beliau awal ada icebreaker-nya tentang brain gym. Siapa yang bisa maju ke depan menirukan saya? Saya ngaco, padahal nekat aja. Ternyata berhasil dan ternyata dapat buku beliau gratis malah. Ternyata nggak jadi beli, malah dapat gratis ya. Tony Buzan ini dahsyat, dia pemikirannya sesuai dengan selaras dengan sunnah. Saya lihat. Kenapa? Dia mengatakan dalam penelitiannya, ketika anak dalam perut ibu sampai usia 8 tahun, kalau di Surakarta ya umur SD kelas 2, otak itu yang difungsikan lebih banyak adalah otak sebelah kanan mencapai 80% dan 20%-nya otak sebelah kiri. Kalau ini diberikan dengan sempurna, dengan waktu yang cukup, maka kemudian akan terjadi penyeimbang otak secara otomatis sampai usia 12 tahun. Lalu setelah itu dia akan otaknya seimbang dengan baik. Lalu kemudian Bapak Ibu yang mulia, itulah kenapa ketika kami jadi relawan UNICEF, kemudian ketemu dengan teman-teman di UNESCO, itu PAUD itu yang sebenarnya adalah 0 sampai 8 tahun. Di Indonesia 0 sampai 6 tahun. Kelas 1, 2 harusnya masih PAUD enggak? Maka kemudian ada program dulu namanya program TK SD 1 atap, di mana guru TK guru pembelajarannya itu nanti guru SD-nya itu harus menyesuaikan guru TK-nya, bukan kebalikannya. Tapi prakteknya nggak terjadi, malah guru TK malah meniru guru SD pakai LKS dan sebagainya. Itu terjadi bertahun-tahun sampai satu generasi susah memperbaiki. Lalu kemudian sekarang ada program transisi PAUD SD yang menyenangkan, betul nggak? Di tempat kami SD kami kelas 1-2 yang masih berbaik, ada loose spot di situ. Kursinya kursi yang kecil-kecil yang dipakai anak sendiri kalau mau pakai, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tapi ketika sudah kelas 3, 4, 5, 6 sudah pakai kursi yang lebih besar dan sebagainya. Nah, karena itu lalu kemudian saya berkesempatan bertanya kepada Tony Buzan, Mr. Tony, ciri-ciri otak kiri dan kanan itu apa dalam respon pendidikan, dalam pedagogis itu apa? Beliau menjelaskan menarik Bapak Ibu. Ternyata otak kiri dan kanan ini ibaratnya seperti ini kalau digambarkan. Yang kiri itu logika matematika,
bahasa, dan juga visual spasial. Dan dilakukan dengan cara yang duduk manis tenang. Lalu yang kanan itu adalah bergerak di alam semesta, ya. Kemudian juga dengan ritmis, irama, bukan harus musik ya. Irama itu sesuatu yang membuat dia nyaman. Makanya kalau ada anak bayi kok ada musik kok ikut goyang, itu karena itu sesuai dengan irama dalam telinganya. Dengan itu akan membuat dia bergerak, ya. Kemudian juga di sini ada sosial emosionalnya dia, ya. Kemudian juga kalau kita lihat lagi anak di usia itu, ya, mana ada berhubungan dengan naturalis, kemudian dengan emosi, kemudian dengan kinestetik, gerak, seni, dan sebagainya ada di sebelah kanan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang mulia, kalau kita melihat dari skala ini Bapak Ibu, anak kita di usia ini suka pakai tangan kiri atau kanan ketika dia usia 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun itu Pak? Itu otomatis nggak dia? Otomatis, berarti yang nyetek dia siapa? Allah, Tuhan kita. Berarti kalau otak kiri yang bekerja, tangan kirinya yang bekerja otak sebelah mana? Kan kebalikannya. Makanya Nabi pernah tidak menegur ada seorang yang makan pakai tangan kiri, nggak ditegur karena sudah tahu ternyata sejak kecil dia sudah ada kelainan, misalnya anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Maka yang dilakukan adalah memberikan anak itu nyaman tidak buru-buru mengatakan, tangan kiri mulut, tangan setan, bahaya nanti. Ya. Kemudian lagi, Bapak Ibu yang mulia, Yun Sewu, semua anak usia dini di zamannya nabi-nabi pembangkitan suci, ya, baik pembaca Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua dibesarkan oleh Allah di alam semesta sebagai penggembala. Apakah itu kebetulan? Tidak. Al-alim, Allah berilmu. Ada pesan di balik itu, ada hikmah. Maka kalau anak kita pengen pandai bersyukur, dekatkan dengan benda-benda ciptaan Allah. Di mana? Di alam. Dan itu kita masukkan dulu dalam KD 1.1 di Kurtilas dulu. Percaya kepada Allah melalui ciptaannya. Ya. Lalu poin yang kedua, KD 1.2, menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sebagai rasa syukur kepada Allah. Itu tadi dari An-Nahl 78 tadi, Bunda. Makanya kalau ibu masih TP-nya tujuan pembelajarannya nanti menggunakan 46 KD yang ada di Kurtilas, itu masih boleh. Karena poinnya bagus. Orang sangaran liane ini aja yang diistiqomahkan lebih bagus. Di Malaysia pakai itu. Kurikulum 2013 Indonesia pernah diadopsi di Malaysia dan sekarang bersaing. Tapi kemarin Malaysia kamu dengan anak saya yang sudah baru. Ya, Malaysia juara 3, saya juara 1. Alhamdulillah. Senangnya kan ya Allah, ternyata ketika kita kembali kepada konsep ini luar biasa. Maka Bapak Ibu yang mulia dirahmati Allah, saya tanyakan lagi kepada Mr. Tony. Mr. Tony, orang tua murid kami lebih suka menggunakan otak kiri anaknya dengan minta anaknya detail calistung dan PR. Anaknya lebih senang kalau belajar itu duduk anteng madep papan tulis saya jam-jaman. Itu kan pakai otak kiri Mr. Tony. Yes. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Kalau ini terbalik akan terjadi kekacauan di fase ini dan akhirnya di sini tidak seimbang. Bahkan dia ingin tahu benar tapi tidak melakukannya. Contoh sederhana, misalnya dia tahu membuang sampah sembarangan itu tidak baik, tapi dia tetap akan melakukan. Karena terjadi badai di otak, brainstorming di sini, kekacauan ini. Ya. Maka berikan di situ. Lah apa nggak bisa Mr. Tony? Pakai otak kiri dulu. Jangan gunakan otak kiri. Kalau tujuanmu adalah calistung, itu di otak kiri. Visual spasial itu diibaratkan visual itu melihat, spasial itu dengan kemudian menempatkan sesuatu dengan objek yang sama, alias menulis. Menulis itu paling sulit tuh, karena apa? Selain dia tahu tentang apa yang mau ditulis, bentuknya, motorik halusnya harus kuat dulu. 6 tulang motorik halus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus kuat. Ini orang kuat tulisannya elek. Ya, itu harus kuat. Itu visual spasial otak kiri. Kemudian lagi bahasa itu bukan hanya sekedar membaca, tapi tahapan pertama adalah mendengarkan, listening, baru speaking, baru reading. Maka Bapak Ibu kalau kuliah bahasa, bab pertama rungokke sik menyimak, betul nggak? Selaras nggak dengan An-Nahl 78 lagi? Sam'an wal absor. Ketika ibu ngajari ngaji, maaf pakai masker, anak bisa membedakan enggak antara dal dengan dal? Ya. Maka di tempat kami pas pandemi tetap masuk
demi untuk ngaji agar anak tidak dengan Zoom atau hanya video call dengan muridnya. Sulit mencerna bibir gurunya kalau kondisinya berjauhan, betul tidak Bunda? Sempat kami dilaporkan di Kota Semarang melanggar aturan, tapi saya tantang Bapak Ibu, kami tidak sekolah hari ini. Kami hanya mengajarkan firman Allah dengan bacaan Quran yang tepat. Kalau dal dengan dal tak bisa dibedakan, bagaimana anak kami bisa baca Quran dengan baik? Maka izinkan kami anak kami masuk tanpa spanduk besar di sekolah kami. Hari ini anak-anak masuk ngaji. Mohon doanya para orang tua wali murid dan juga masyarakat. Mohon didoakan anak-anak kita tetap mengenal Allah di masa pandemi. Sempat dimarahi, sempat dilakukan dan dipanggil. Akhirnya saya ajak itu tim kesehatan dari provinsi ke Kota Semarang. Saya perlihatkan, ini loh kami lakukan. Kami menggunakan SOP yang tepat. Alhamdulillah nggak ada klaster dan sebagainya. Justru yang di SMP SMA itu yang ada, gurunya mengalami itu. Jadi ini Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah Pak Yusuf mengatakan, kalau kau pengen calistung ini anak kita senang calistung, maka ajarkan melalui otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan maksudnya gimana Mr. Tony? Pakai otak kanannya. Misalnya ketika kamu mau, aku haus, ya aku haus, ya haus. Aku haus mau apa anak? Kalau haus minum apa saya? Air. Aku ambil air. Ini kan hurufnya A semua. Aku ambil air. Aku ambil air. Aku ambil air. Aku ambil air. Ini 24 kali pengulangan huruf A di dalam lagu tadi. Ini menggunakan otak kanan untuk menstimulasi otak sebelah kiri. Baru kemudian kita menuliskan di papan tulis aku, ini aku ambil air. Akan lebih bagus kalau bisa gini, tuliskan di kertas. Aku pegang gurunya, ambil, ini dikasih air, ini tulis air. Itu menjadi konkret, yang dibaca kontekstual, bukan lagi tekstual. Karena diawali dengan satu yang konkret nyata sudah. Nah ini sejatinya kalau itu dilakukan bisa. Nah sayangnya saya dapat ilmu ini agak telat Bu. Anak saya pertama tidak saya ajarkan itu. Alhasil kelas 1 SD umur 7 tahun baru bisa membaca. Karena kami pasrah, terus orang usah seneng sih kalau bisa moco. Ternyata butuh waktu umur 7 tahun, 8 tahun baru bisa membaca. Tapi anak yang kedua, kami lakukan itu. Rumah kemudian kami tulis di jendela pakai spidol, pakai kertas itu. Ternyata umur 4 tahun sudah lahir membaca tanpa di-drill. Karena kita menggunakan cara yang benar. Dan ini dahsyat Bapak Ibu yang kita coba. Dan ini dia, ada kisah lagi. Seorang anak yatim. Ibunya namanya Nancy Elliot. Kira-kira siapa ya? Suatu hari anak ini kemudian umurnya 6 tahun, sukanya main di bengkel, bukan bengkel ya, kayak tempat kerja almarhum ayahnya. Sang ibu tak pernah meminta untuk dia masuk sebelum dia puas itu. Sampai suatu hari anak ini bertanya, kamu mau jadi apa sih nak? Aku pengen bisa menjadi ABCD, dia ceritakan semuanya. Oh harus sekolah. Mami, sekolah itu di apa Mami? Sekolah itu tempat yang indah, yang nyaman, ada guru di sana, ada teman-teman yang buat kamu nanti semakin pintar. Mami, antarkan aku ke sekolah. Dan anaknya ini kemudian besoknya dibawa ke sekolah. Dengan riang gembira dia berangkat. Dia duduk paling depan. Setiap gurunya mau menerangkan dia maju ke depan. Ini apa Pak Guru? Ini apa Pak Guru? Hari pertama, kedua gurunya masih sabar. Ketika keempat, kelima mulai bocah piye to karpe apa udunan kowe ya. Ning Solo kan ora soalnya kok ana pandune kowe Joko sini. Ternyata anak ini kemudian dipindahkan gurunya, duduknya tidak di depan, sebelah belakang. Tapi ternyata apa terjadi? Dia nggak lagi suka melihat papan tulis. Yang dilakukan adalah dia ada jendela dan kupu-kupu dan dia tertawa bahagia. Apa catatan gurunya? Anak ini berkebutuhan khusus, dia tidak bisa konsentrasi, tak bisa duduk diam. Akhirnya suatu hari dititipkan pada anak ini surat untuk maminya. Titip surat buat mami. Mami, aku dapat surat dari kepala sekolah untuk mami. Dibacalah surat itu. Ternyata isinya adalah anak ini dikeluarkan dari sekolah. Ternyata surat itu diremes oleh ibunya, dibuang di tempat sampah. Anaknya tahu
surat itu apa mami? Tolong aku dibacakan. Ternyata dibacakan luar biasa. Anak ibu adalah anak yang jenius, dan sekolah ini tidak mampu untuk mendidik anak sejenius seperti anak ibu. Semoga ibu bisa mencarikan sekolah di tempat yang lain. Oh, berarti aku sekolah di mana besok, Bu, mami? Ternyata maminya menjawabnya sederhana, mami belum tahu. Nanti kita pikirkan ya, sebelum tidur nanti kita cari tahu. Besok kita belajar di mana. Ibunya bacakan buku cerita tentang kereta api. Apa kata sang anak? Mami, bagaimana kalau besok pagi kita sekolahnya di stasiun? Aku pengen naik kereta api, aku pengen pegang kereta api. Oh iya ya, akhirnya setiap hari sekolahnya berpindah-pindah. Masya Allah Bapak Ibu. Sampai yang menarik adalah kurikulum sang ibu tidak berhenti. Setelah ayat yang tersirat ya, yang kontekstual, sang ibu selalu mengajak anaknya ke perpustakaan di kotanya, mencari tahu tentang kereta api lebih banyak, dibacakan. Sampai suatu hari anaknya bilang, mami, aku pengen segera bisa membaca biar aku tidak minta tolong mami untuk membaca. Barulah diajari membaca, karena dia pengen bisa membaca. Dan Masya Allah, semakin usianya semakin bertambah, dia remaja. Tetapi yang menarik adalah suatu hari ternyata mami udah bilang, nak, lilin mami tinggal sepotong. Kalau kita nggak segera pulang sekarang, niscaya kita pulang dalam kegelapan. Mami, aku belum selesai membaca buku. Ditunggu sebentar, ternyata udah mulai gelap, dan sang ibu kemudian pulang sama anaknya ini berjalan. Di tengah jalan lilinnya sudah padam. Apa yang terjadi? Ibunya terjatuh karena terantuk sebuah batu yang besar. Apa kata sang anak ini? Gara-gara gelap, mamiku tak bisa melihat. Gara-gara gelap, mamiku jatuh. Tapi maminya memeluk anak itu sambil berkata, jangan pernah kau tutup kegelapan. Kau mungkin yang bisa membuat terang benderang dunia di malam hari. Bisa mami. Caranya gimana mami? Mami tidak tahu nak, tapi kamu pasti bisa mencari tahu. Semakin semangat dia belajar. Sekali coba gagal, 2 kali gagal, 500 kali gagal, 999 kali gagal. Akhirnya dia menemukan apa yang bisa membuat terang di malam hari. Dialah adalah Thomas Alva Edison. Dan seketika ibunya meninggal, dia baru tahu ternyata surat yang dulu diremas ternyata isinya adalah dia dikeluarkan karena dia anak berkebutuhan khusus, anak yang tidak bisa belajar kayak ujian. Di dalam suratnya anakku ujian. Tapi ternyata sang ibu berubah dengan kalimat yang baik dan benar. Masya Allah. Dan dia jadi penemu listrik. Muncullah di artikel di koran setelah gagal 999 kali, Alva Edison menemukan lampu listrik. Dia protes. Ternyata dia nggak mau disebut gagal. Maka di hari berikutnya koran lokal itu membuat tulisan baru. Setelah berhasil menemukan 999 elemen yang tak cocok untuk lampu listrik, barulah Alva Edison menemukan yang paling cocok. Berarti dalam dirinya menemukan itu rumus tiga ada kegagalan, dan semua kegagalannya dipatenkan. Karena biar orang tidak mengalami kegagalan itu. Masya Allah, dia punya memiliki 1000 hak paten dan memiliki perusahaan namanya General Electric. Sempat terbakar habis, tapi yang menarik anak dan istrinya dibangunkan. Nah, kau belum pernah melihat kembang api terbesar di dunia, yuk kita lihat. Pabrik kita terbakar habis. Hati Tuhan siapkan kita tempat yang lebih bagus. Positif bu. Orang siapapun, karena disuruh oleh Allah tadi bukan hanya ya ayuhan muslimun dan, tapi yang disuruh adalah ya ayuhan nas ya. Semua manusia disuruh. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, dalam bukunya Thomas Alva Edison mengatakan cerdas adalah 1% ide kreatif, 99% kerja keras. Ikhtiar sang Lusongo, 1% ide kreatif. Dan ternyata dalam neuroscience itu kreatif ide 1% ini ternyata dari Allah pun yang memberi. Namanya ilham, yang diberikan oleh Allah seperlima detik ketika sam'a wal absor kita bekerja mengamati sesuatu dengan fokus, maka Allah akan berikan waktu 1/5 detik untuk ketemu yang namanya ilham, ide gagasan kreatif. Nah ini harus dilakukan dengan pelan, dengan baik. Dan Thomas Alva Edison dalam bukunya mengatakan kekayaan termahal seorang tua adalah kreativitas anaknya di usia dini. Jadi ibunya anaknya kok garap pekerjaan, hasilnya podo kabeh itu orang kreatif. Karena menyalahi sunnah, ya. Karena pembelajaran terdiferensiasi itu selalu ada. Kalau gurunya memberikan kesempatan anak untuk bebas mengambil bahan, pasti hasilnya berbeda. Tapi kalau dikai kertas
Biar apa? Merdeka. Karena ini jelas pelajaran. Ada lagi nih yang aktif yang lain. Ada lagi yang lainnya. Masya Allah, yang ini juga sama bu, gak main-main. Dia malah diusir dari negaranya. Hanya gara-gara sekolah ada ujian nasional. Dia dikasih soal, ditulis di sebelah jawabnya. Kenapa Pak Guru? Aku harus menjawab soal yang sudah ada jawabannya. Ini teroris dah. Membuat kekacauan dah. Soalnya sederhana, berapa kecepatan suara? Ternyata dia tidak dijawab, malah dikasih terang. Kenapa aku harus jawab soal yang sudah ada jawabannya? Gurunya tanya maksudmu apa? Loh Pak Guru kemarin sudah ngajari ini penemu saya kecepatan suara kali ini. Ya tulis saja. Lah kenapa harus ditulis kalau sudah tahu jawabannya? Maksudnya apa? Pak Guru kemarin ada kilat menyambar, ada cahaya, baru kemudian suara. Kalau suara sudah ada kecepatannya Pak Guru, bagaimana rumus menghitung kecepatan cahaya? Gurunya abang ilmu. Karena belum ada penemu kecepatan cahaya. Akhirnya itu diusir, nggak cuma di sekolahnya, tapi semua sekolah di negaranya nggak mau menerima. Akhirnya dia pindah di Amerika Serikat dan mencari tahu berapa kecepatan cahaya. Dia kemudian menemukan apa yang berapa kecepatan cahaya. Siapa beliau? Artinya pas tua. Ya bisa. Ini saya baru tanya, baru tokoh-tokoh ini bagaimana kalau saya tadi ceritakan Usama bin Zaid, Zaid bin Sabit, kemudian Utsman bin Affan dan sebagainya, itu kacau. Banyak guru sekolah RA yang nggak paham cerita. Saya pernah dinempat di sebuah sekolah namanya sekolah Imam Syafi'i. Begitu saya ngisi pertama, saya tanya, Ustazah, tolong ceritakan kisahnya Imam Syafi'i waktu kecil. Kisahnya gimana Mbak Dedi? Ya dibaca dulu, wong nama sekolahnya sekolah Imam. Ya harus tahu betul, perlu semua khatam semuanya, betul enggak? Nah ini ya, jadi kita kurang. Apa kata Thomas, Albert Einstein? Apa bu? Cerdas adalah berpikir, tafakur, taklilun, tadabur yang Allah dalam Quran 49 kali berulang-ulang. Berpikir dan mampu menjawab pertanyaan yang belum pernah ada jawabannya. Makanya ujian nasional kemudian dihapuskan di berbagai negara. Karena jawaban soal ujian itu adalah jawaban yang satu pertanyaan satu jawaban, betul nggak? Tapi sayangnya di Indonesia kemarin kebablasan, harusnya dihapus itu hanya SD, SMP. Kalau SMA harapannya tetap ada ujian nasional karena bisa biar lanjutkan ke kuliah atau tidak itu nantinya. Nah kita enggak di 12 KPI SMA ditanya 8 kali 4 mereka jawab. SMA loh, betul nggak? Karena kesalahan itu loh memandang sepotong. Dan yang menarik adalah Albert Einstein ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dia sebenarnya kalau kita melihat buku-bukunya beliau, Masya Allah, dia sudah mempertanyakan tentang Tuhan. Ya. Dan dia sudah percaya tentang Tuhan. Walaupun tidak tahu ya apakah beliau kemudian bersyahadat atau tidak, tapi yang jelas adalah dia sangat percaya dengan penyebab utama, kausa prima itu adalah zat pembuat alam semesta. Bapak Ibu yang tercinta, ini ingin saya sampaikan. Halo. Siapa yang hari ini mau workshop? Waktu itu kerja, shop itu membawa sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk dipraktekkan gitu, bukan shopping. Yuk kita belajar dulu. Udah ayat di dalam Quran itu ada 49 kali perintah Allah apalah tatafakkarun, apalah tadabbarun, apalah taqilun. Artinya derajat orang yang berpikir itu menjadi seorang alim nanti. Orang alim derajatnya naik dari seorang abid, dari ahli ibadah tetap kalah dengan seorang yang alim. Karena Allah memberikan derajat kemuliaan bagi orang yang mau tafakur, taqilun dan tadabbur. Maka untuk bisa mengaktifkan, Bunda, ini ada di cekungan dada kita ini ada satu tombol, ya. Ini dipencet, satu lagi di pusat. Ini di pusat. Ini namanya daily breathing. Saya ikut internasional branch ini ya di bersama Tony Buzan. Ini harus pertamanya ini dulu. Kajian dada sini yang atas ini ada cekungan ini. Ya saya gampang carinya mengurus. Halo. Kalau itu mau menambahkan ilmunya anak, yang hamil saling berkata, sayang, Bunda mau senam biar sehat, kamu juga ya. Itu ditambahkan, jangan kosongan terima-terima ya. Yuk kita usap dulu. 1, 2, 3, 4, gantian lagi.
1, 2, 3 cukup. Ini ternyata kita sudah mengalirkan, membuka simpul untuk aliran darah ke otak Bunda. Ya, namanya belly breathing. Cara yang kedua adalah dengan minum air putih. Maka nanti tidak ada teman-teman yang di TK GRA itu kemudian, "Bu guru, aku haus." Engkau sih orang istirahat ya, busuk ya. Saya yang terus busuk. Justru malah bisa minum berjamaah biar dia tahu menuntut adabnya, betul nggak? Ya, jadi siapkan dulu air putihnya. Udah ada air putih? Nggak ada, nanti beli ya. Yang berikutnya, tadi apa Bu? Yang difungsikan otot pertama apa? Apa Cak Indra? Pendengaran. Caranya seperti ini. Di sini ada 2 tombol yang harus kita pencet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cukup. Makanya dulu saya juara 1 di SD itu bukan karena murid 11. Karena dulu kalau beli cewek guru saya, rapor bapak saya ditambahin. Jadi seimbang. Ya, saya ini kan gurunya guru penjara. Maka ada yang naik. Gitu ya. Konsistensi tentang hal yang hak itu menjadi abu-abu juga jelas gitu ya. Nah ini jelas. Bu, aku mau bicara bu guru, saya jadi enak ya. Orang mana bu guru toh? Baca ya. Kita beruntung sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW karena sifat kita bangun pun kemudian kita pasti mengusap ini. Saat kita apa? Ternyata setelah diusap pendengaran akan lebih kuat 2 kali 3 kali lipat daripada sebelum diusap. Ini Masya Allah. Kemudian wal absor penglihatan. Caranya ngecek gini. Ibu jari di depan, ayo, kemudian lihat dengan mata kita, buat angka 8 tidur dengan jari kita, kepala tidak boleh bergerak, hanya mata saja yang melihat. Anak yang mengalami ADHD tidak bisa, anak yang mengalami autis tidak bisa. Berarti ini bisa mendeteksi anak murid kita di usia dini. Tuh, 2, 3, 4, gantian yang berikutnya. Sudah ya? Yang terakhir adalah bicara. Ini ada tombol di atas bibir kita dan di bawahnya juga ada satu. Dibaca dengan 2 jari dan seperti ini. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3 cukup. Terutama di zaman sekarang banyak anak yang mengalami speech delay. Itu ternyata karena salah satu ototnya tidak bergerak. Satu, yang kedua pendengarannya tidak menyimpan memori tentang kata. Matanya tidak melihat pergerakan sumber suara. Makanya Bunda, halo. Saya ketika menirukan suara bebek itu ternyata awalnya tapi begitu saya di kandang bebek melihat bebek kok betulnya kok gini ada dari tenggorokan oh ditarik berarti setelah saya melihat kucing, saya punya kucing banyak dulu tuh, ternyata dia nggak bisa ngomong meong karena kebanyak M. Di sini ada tariknya, ada gigi itu ya. Maka bisanya W. Berarti kucing bukan meong tapi pakai W. Karena setelah mendengar, melihat, saya dengarkan lagi bunyi suara kuda. Nyampe lampir. Bisa melihatkan setelah berada di kandang sapi ya sapi untuk melihat itu. Tapi yang sulit adalah ketika merasa kayak suara gajah Pak Guru. Rela akhirnya 2 kali ke Gembira Loko. Lainnya sudah pindah ke kandang yang lain. Saya tetap nongkrong di kandang gajah demi menunaikan tugas menceritakan mendirai suara. Akhirnya berbunyi juga itu gajah yang sangat itu ditiup dengan menggunakan belalainya, tapi lubangnya kan kecil, berarti suaranya agak melengking karena angin yang diambil atau pasir yang diambil atau air yang diambil ditiup tapi di lubang yang kecil. Oh berarti kayak saya bisa lakukan seperti ini misalnya, tarik nafas, tahan jam 3 jam, lalu tiup 3 bulan tertutup. Berarti kalau ngaji anak harus benar-benar mulutnya gurunya harus terlihat jelas.
tidak bisa, Bu. Makanya guru kami nggak boleh di depan anak kok isin-isinan dan sebagainya, nggak boleh. Harus dia artikulasinya harus, makrosnya harus lihat lebih jelas lagi. Yuk, sekarang kita praktekkan. Oh, yang terakhir pendinginan. Seperti ini pendinginan, Bu. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah seperti ini. Pertemukan di sini, lalu diputar. Naik balik, awas coba lakukan aja dulu. Seperti ini, tangan kanan di atas, kiri di bawah, pertemukan seperti ini, lalu diputar. Bisa? Dimunculkan ya sini. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang hari ini ingin belajar jadi anak yang pintar, katakan saya. Pengen yang sehat, katakan saya. Bentar ya, Pak gurunya masih bingung. Suara apa ya? Suara apa ya? Ingat, guru yang deep learning akan berkata, suara apa ya? Sambil memegang. Suara musik, suara lagu, bisa menyanyi? Yuk kita mulai bareng-bareng. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Anak-anakku yang tercinta, kita dikasih oleh Allah dan kita 5 indera: pendengaran, penglihatan, sampai penecap rasa peraba. Ya. Sekarang kita coba yuk dengan gerakan yang lebih sulit. Jadi tidak kira-kira anak. Kita mulai ya, gerakan yang lebih sulit dulu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima Semuanya, tarik nafas, katakan aku sehat. Aku sehat. Alhamdulillah. Kita minum air putih. Jangan putih. Tentang minum, saya pernah diundang di sebuah jamaah haji yang mengadakan reuni. Acaranya ada halal bihalal. Kemudian saya diminta memberikan satu nasihat. Pas kebetulan para ibu-ibu bapak haji-haji itu mau minum. Tapi saya bilang, stop dulu bapak ibu, yuk silakan kita minum dulu. Ternyata saya minta panitia untuk memfoto apa yang terjadi, Masya Allah.
ternyata para orang tua yang sudah sepuh tadi ambilnya minum pakai tangan kanan, lalu buka tutup pakai tangan kiri. Ternyata tangan kirinya karena nggak terbiasa nggak kuat, betul? Pindah otomatis ke tangan kanan baru buka. Dan masya Allah 100% yang hadir di tempat itu minum pakai tangan kiri semua. Jadi ternyata dasarnya kalau kita di satu fase tidak tuntas, di fase di usia yang sudah rukun imannya sudah 5 pun tetap pakai tangan kiri. Dan itu kami foto kami tampilkan di slide pada kaget. Ya Allah sebenarnya aku mau begini. Dua kirian murah pernah bilang deh tangan temen kione sing kuat ini betul tas kuat aman sebenarnya. Enggak, itu yang jadi problem. Nah, ini Bunda, betapa dahsyatnya sunnah dari Nabi kita itu yang bertahap itu sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu tercinta, yuk kita lihat. Halo. Tahun 84 ada perubahan kurikulum dari yang sebelumnya. Saya saat itu sudah di SD kelas 4. Ada yang belum lahir SD? Umur berapa? Ada kurikulum TK, ada 12 tema. Prinsip belajarnya di TK apa tadi itu? Berpusat pada anak, belajar sambil bermain, menyenangkan, bermakna. 4 poin utama yang saya pegang. Ada 12 tema. Pendekatannya masih pakai pojok sudut. Ya. Lalu kemudian 10 tahun berikutnya ada kurikulum penggantinya. Ternyata prinsipnya sama. Berpusat pada siswa, pada anak, belajar sambil bermain, menyenangkan, bermakna. Temanya ada 12. Tahun 2004 ada tema baru lagi, temanya dikurangi jadi 10 tema. Berpusat pada anak, belajar sambil bermain, menyenangkan, bermakna. Tapi tidak membuat perubahan. Kenapa? Prakteknya tetap berpusat pada guru. Ini yang jadi masalah. Maka KBK, kurikulum berbasis kompetensi ini kemudian disiapkan agar ada perubahan pembelajarannya yang kompetensi yang kontekstual disukai anak. Tapi ternyata prakteknya pun nggak jalan. Akhirnya tahun 2006 muncul KTSP, kurikulum tingkat sakarpe panjenengan. Di sini terjadi hal yang luar biasa juga, kurikulum tidak berubah secara substansi. Yang berubah hanya tema dari 8. 2013 muncullah kurikulum baru, ada 8 tema, tapi yang menarik Bu, tidak ada kata-kata belajar sambil bermain. Yang ada adalah belajar melalui bermain. Kok bisa? Ternyata itu hasil perjuangan kami di direktorat. Karena kita melihat bahwa tidak ada literatur apapun di dunia ini yang mengatakan belajar sambil bermain. Yang benar adalah learning is playing, bermain adalah belajar melalui bermain, atau playing is learning, bermain adalah belajar. Nah, maka 2013 diganti dengan belajar melalui bermain. Kenapa Pak Dini? Karena saya saat jadi kepala sekolah di tahun ini, guru saya bilang gini, anak-anak, yuk masuk dulu, waktunya belajar, nanti selesai boleh bermain. Saya kaget pas profesi, loh kok ning jero kelas mau ning jaba? Padahal penemu-penemu ilmuwan dunia itu justru menemukan ilmunya di luar kelas, bukan di dalam kelas. Ya, Isaac Newton menemukan gravitasi setelah dia refreshing ya dari kegiatannya di kampus, kegiatan penelitiannya di laboratorium, dia healing dulu di rumah kakeknya pamannya. Lalu dia tertidur di bawah pohon apel, sirai ketiban kelotak, bertanya, ada apa yang semakin membuatku tertarik di dalam ini, ada apa? Ya, ketemulah hukum gravitasi. Untungnya kok di sana di Itali. Coba kalau kemudian Isaac Newton lahirnya di Surakarta, healingnya di bawah pohon durian. Ketiban kotak orang jadi Isaac Newton dan Isaac nangis. Ya, untungnya di sana. Ternyata semua di alam semesta. Makanya saya bertanya, apa ada? Pas kebetulan saat itu saya jadi dosen. Saya cari di kampus, tidak ada itu buku tentang belajar sambil bermain. Yang ada adalah belajar melalui bermain. Hanya
di Permendikbud 58 tahun 2009 digantilah belajar melalui bermain. Di kurikulum 2013 sudah ini prinsipnya, ya, Bapak Ibu yang mulia. Tapi ternyata kemudian di kurikulum 2023-2024 pas pandemi selesai, kurikulum Merdeka juga sama. Ternyata belajar merdeka bermain untuk anak usia dini. Tapi kemarin kurikulumnya berubah lagi, secara prinsip sebenarnya nggak berubah, tetap kurikulum Merdeka. Tapi ternyata yang saya sedikit berubah lagi menjadi belajar sambil bermain. Balik meneng. Piye to iki negeri ini kok ora iso dadi apik gara-gara ora istiqomah. Sudah beda ya. Wis apik-apik berharap kuliah diganti kembali ke karakter. Wong Thomas Aquinas penemu karakter aja bingung kok. Ini loh. Ini jadi problem. 2025 Pak Bupati Menteri kita melihat saya mohon maaf, saya itu respect sebenarnya dengan Mas Nadiem Makarim. Saya respect. Terlepas dari semua kekurangan beliau karena nggak punya partai dan tidak orang politik yang akhirnya jadi kami hitam. Ya. Tetapi saya melihat betul ketika beliau menyampaikan bahwa yang dibuat di kurikulum 2023 dan 2024 kurikulum Merdeka itu bukan kurikulum kita, tapi kurikulumnya Ki Hajar Dewantara yang mengambil spirit dari Quran. 7 tahun pertama anak bak seorang raja, maka biarkan dia bermain bebas di 7 tahun pertama. Bahkan Hasan dan Husain pun, cucunya Kanjeng Nabi pun ternyata dibiarkan bermain saat beliau sang Nabi sedang memimpin sholat berjamaah. Dan itu dikabarkan ke semua sahabat biar tahu sampai sekarang bahwa yang namanya merdeka itu adalah anak bebas bermain, bahkan munggah di green bay pas dari imam pun dibiarkan. Dan kemudian tujuan kedua, anakmu bak seorang menteri, maka cari tahu sebelum anak lulus SD harus tahu cita-citanya apa. Pak, jadi budak dulu mana? Menjadi pasir budak ya, menjadi pembantu. 7 tahun kedua. Ya. Maka perbanyak anakmu untuk membantu dirimu biar tahu tentang itu konsep birrul walidain di Quran Surat Luqman juga. Ya. Lalu kemudian 7 tahun ketiga, biarkan anakmu menjadi seorang menteri yang memimpin dunia dan karifah. Itu dalam kitab Al-Karim Al-Akhlaq halaman 222. Diterangkan itu yang didasarkan. Makanya Nadiem Makarim tidak menggunakan kata-kata kurikulum 2024, tapi kurikulum merdeka. Kembali ke kemerdekaan anak. Tapi seiring waktu karena ada masalah dan sebagainya, kemudian Pak Muti mengambil spiritnya. Kurikulum merdeka itu spiritnya juga menyenangkan dan bermakna. Betul Bu? Tapi karena Pak Muti lulusan Australia, lihat di beberapa sekolah di Australia pakai deep learning, ditambahkan sebelum menyenangkan bermakna harus berkesadaran dulu, mindfulness dulu. Guru yang mindfulness itu dalam sholat tahajudnya atau sholat fardunya itu menyebut nama sekolah dalam doanya. Ya Allah, jadikanlah RA Kuncuk Melayu tempatku mengabdi. Sebenarnya kok elek Kuncuk. Jadikan tempat Kuncuk Mekah menjadi tempat ibadahku, menjadi wasilaku menuju surgamu. Jadikanlah anak-anak muridku nanti anak yang soleh dan mensolehkan orang lain. Jadikanlah teman sejawatku adalah teman sejalan seperti sebuah dunia akhirat. Itu disebut dalam doa kalau gurunya sadar. Guru yang sadar itu juga dia yakin rezekinya tidak tertukar rezeki orang lain. Nah, kalau dia sudah yakin itu, dia akan loss bekerja kayak hitungan lagi. Ada sampah di situ. Aku bukan cleaning service-nya, tapi mataku melihat. Sayang kalau Allah telah memfungsikan mataku untuk melihat sampah, aku pura-pura tak melihatnya. Betapa mataku tak mampu melihat. Maka guru yang bersadaran tinggi yang mengambil sambil, Masya Allah, ini sampah ini membuat tempat ini kan indah. Pada keindahan ilmu ya Allah ya Jamil, maka izinkan tempat ini bersih karena indah. Itu menjadi sesuatu yang nyaman, udah. Dia nggak lagi melihat teman adalah saingan, enggak. Dia justru kepengen saling memberi. Dia siji wae loro. Contoh, siji wae siji aja loro. Wes apa siji. Ini guru yang bersadaran itu di situ dulu. Bahkan dalam doanya dia menyebut nama anak murid yang sulit dikendalikan. Karena Nabi Muhammad SAW juga sama. Nabi suatu hari diwaduli oleh tetangganya. Ya Nabi, itu bocah kayak senang nyolong kurma. Aku butuh keadilanmu. Nabi gak buru-buru langsung memberikan justify pembenaran ataupun membuat satu labeling. Nah, kok nolong kenapa? Enggak. Nabi sangat hati-hati dalam menata kalimatnya. Wahai Abu Rafi Al-Ghifari, kenapa? Apa yang membuatmu tertarik hingga kau melempari pohon kurma?
Ditanya kita tarik kayak dulu minatnya. Anak ini kalau bertanya, kalau yang bertanya dengan baik, maka anak itu menjawab, ya Nabi aku itu lapar. Kulihat ada kurma yang ranum, kulempar pakai batu, jatuh, ku makan. Yang punya datang kabur. Sama nggak Pak dengan sini adik kita ini? Anak wet kelem nih main dewe, tanggane anak wet kelem. Sing dicodoti kok peme tanggane. Kira-kira sing disalah peme dewe apa peme tanggane? Iya cek kalau mau icipi. Nabi tersenyum lalu dikatakan langsung ambil saja buah yang telah terjatuh dari pohonnya. Tapi karena ini berubah dan akhlak baik buruk, maka Nabi pun mendoakan anak itu, dipegang perut anak itu sambil diusap. Ya Allah, kenyangkan perut bocah ini. Pelajarannya apa? Guru-guru yang bersadaran itu. Kalau kita doa yang disebutkan nama anak murid kita yang sudah dikendalikan, Bu, ya. Anak murid jeneng Iqbal, saya mulai kancani. Ya Allah, ya Latif, lembutkanlah hatinya Mas Iqbal sehingga tangannya untuk menyayangi teman, tak untuk memukul kawannya. Itu Bunda. Karena kayaknya ada guru sing lali orang dongo ngono. Begitu kemudian pagi-pagi dia mau berangkat, papasan karo Iqbal bawa kayu. Ya Allah, Iqbal teko, sapa sing dipakai itu ya. Langsung berprasangka buruk, betul enggak? Ini loh Bunda. Tata dulu hati kita. Guru yang bersadar itu mikir sejauh itu. Siapa? Ya Allah, sebut nama sekolah dalam doa. Anak saya pernah sekolah di Cahaya Ilmu. Saya sebut. Yang SMP pernah di SMP Alam di Nurul Furqon di Planet Nufo di Rembang. Saya sebut walaupun anak saya nggak di situ lagi. Saya tambahkan doa, ya Allah sejahterakan guru-gurunya, cukupkanlah rezeki dan sehatkanlah, bahagiakan ya Allah. Semoga ilmu yang pernah dimiliki disampaikan ke anak saya akan jadi ilmu manfaat untuk semuanya. Itu disebut. Padahal kita lupa menyebut nama sekolah. Kalau sekolah itu kok pakai sekolah itu kayu. Nah ini problem kita. Lalu dulu bersadaran Bunda, begitu dia yang saya ini kan muslimah, gitu, bahkan nggak usah saya praktekkan ya. Begitu ibu nyisir rambut, tambahkan doa, ya Allah, rambutku, mahkotaku bagi wanita akan kututup untuk membuat diriku tertutup semua auratnya dari hal yang tidak baik. Semoga murid-muridku di TK yang putri menjadi perempuan yang salihah seperti Maryam yang kau sucikan ya Allah. Itu seperti itu. Ibu bedaan ya. Bedaan itu, bedaan kalau tua, ya wes jerosin tak apa ya. Kalau dijawabin pedes. Harus kita berikan doa ya Allah. Semoga membuat cerah, gak ketahuan muridku kalau aku tadi habis begadang karena pucat ini ya Allah, tak tutup dipakai ini berjasa sedikit ya Allah. Lipstiknya rono anane. Ayo. Aja kaya kan lombong ae. Kan dia berhenti sabar. Ya Allah, semoga lisanku dari bibirku ini akan berkata baik dan sabar untuk anak murid. Itu enak Bunda. Enak ya. Tutupi kerudung yang jilbab yang baik, yang rapi. Pak, Bu, Pak, tangannya studi pun cium tangan suami walaupun hitam kayak hajar asfalt. Bismillah, berangkat. Itu enak Bunda. Diniatkan untuk anak. Tapi banyak di Surakarta ini tentunya gak guru RA gak selain sama ya. Dia habis sisiran rapi, walaupun pakai jilbab juga ada foto selfie. Modelnya ke orang cantik 100% ya. Oh ini aktif, update status link awali hari dengan bismillah. Saya makanya muridnya punya nomor kontak jenengnya bahaya Bu, kita sing nyimpen nomor mantan. Saya bojone atau buka statusnya jenengan. Saya buka malah mantan. Problem berawal dari status. Karena saya udah ping buka foto ini orang asing. Komentari saya kok saya gitu. Awalnya pembeset. Ini awalnya pembeset ini baik. Aku tahu ini loh. Koncomu biar saya pernah mengisi hati. Dia statusnya, dia foto. Oh iya, terus kok jadi ganteng ya?
salah. Mas yang ganteng. Iya. Aku yang kene deh. Lu cedak tempat mengajar. Barang-barang status. Ingat, guru bersaudara di bawah RA, di bawah TK Islam di Surakarta. Tidak boleh ada status yang jelek-jelek, Bu. Dasar laki-laki. Boro-boro nih Pak, antri ATM, ono bapak-bapak ngelonong. Cek Bu, aku cepet-cepetan jalan ngapura. Dia bilang Bu, akhirnya ibu itu jengkel memfoto karo komentar dasar laki-laki. Si difoto sikile. Niatnya mengungkapkan rasa hatinya yang gundah dan marah, betul ya? Tapi lupa Ibnu Jauzi itu mengingatkan, Ibnu Qayyim juga mengingatkan, wahai para ibu yang kau sedang dalam kondisi yang luka hati, jangan kau luapkan di halayak, tapi tulislah di selembar kertas, bacalah berulang-ulang, adukan sama Tuhanmu. Maka kau sejatinya telah merubah sampah di hatimu menjadi taman bunga yang indah. Tapi sayangnya bayi ibu yang gak ambil satu sana, dasar laki-laki. Suaminya lihat, lah kok apa? Apa ngandung mau jadi apa tumpuan setrikane bojone ambruk tak sing masalah. Kan merasa gak nyaman suami, betul ya udah. Padahal tadi orang yang egois tadi. Masih penting suaminya gak komentar. Saya komentar mantannya lagi. Wis tak sabar malah ya sing Perhatian. itu loh Mas, kalau saya egois lalu apa nyobot antrian, yo sing sabar, nek kamu ayumu ilang. Gurunya tidak berkesan. Halo. Niat baik, yuk bareng dulu ketika kata saya. Niat baik. Cara baik. Berkah. 1, 2, 3. Niat baik. Cara baik. Berkah. Sekolah saya, alhamdulillah tak pernah ada potongan spesial pun. Bantuan-bantuan apapun gak ada yang berani motong saya spesial pun kalau gak ada aturannya di aturan pemerintah. Pungli-pungli yang paling mengambil spesial pun di tempat kami kembalikan semuanya ke pemerintah dan dijamin pasti dia akan dicari KPK. Dan gak ada yang berani pun alhamdulillah sampai sekarang. BOP bos itu kami ratusan juta tuh, ya hampir gak kami terima karena ada yang mau oknum yang meminta bagian, ya enggak mau kami. Ambil semua Pak kalau mau, ambil semuanya. Tapi tak jamin Bapak pindah tempat. Ternyata harus ada keberanian Bu untuk melakukan yang benar itu, benar enggak? Kita dikucilkan enggak apa-apa, tapi harus kita berbuat baik dengan tempat di mana beliau dinas. Akhirnya tetap jadi baik walaupun saya dicap pokoknya Pak Dedi guys sekolahnya orang nanti orang belum siksa dipotong spesial. Itu menjadi ciri khas di tempat kami. Bunda, ayah anda tercinta, Pak Mukti mengingatkan bersama. Berkesadaran dulu. Sadar sik nek jenengan ini guru yang terpilih. Nek aku jadi guru RA ya kudu ngaji. Ojo nganti Asmaul Husna 99 nganti arep pensiun artine wae ora ngerti babar bas kok aronan arohim tok. Atau Asmaul Husna sing paling sering dijawab yo arohim tok. Problem. Pernah mengajak muridnya, ya Rabbi bil Mustafa balim makosidana wa bilana mama ya wasi'al karami bodoh ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah tujuan kami ampunkanlah dosa kami Allah yang maha mulia. Kenalkan yang konkret dulu baru Arabnya, ya. Doakan dulu anak-anak baru Arabnya. Ya Allah ampunilah kami, dosa ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Baru kita bacakan Arabnya biar anak tahu maksudnya tuh berkesadaran lalu kemudian bermakna. Betul tidak? Ya. Bu guru, Pak guru, ada apa saya? Allah di mana? Baru ditaruh di bocah. Allah bilangin dia tanya mana? Katanya Allah bersama orang sabar. Itu ada orang sabar kok nggak ada Tuhannya? Katanya apa? Ini makanya gunanya guru mengaji itu bisa dari ayat-ayat firman Allah itu mencari jawaban yang tertepat untuk anak. Udah.
Jawabannya benar semua. Di aras benar, betul tidak benar? Dekat juga benar. Kemudian di bersama dengan orang yang sabar benar. Tetapi yang sesuai dengan anak di usia dini ada yang paling benar. Berarti yang tepat itu yang mana dulu yang bisa diindrawi? Ya, ternyata, nah, kamu tanya tentang siapa? Allah, Pak Guru. Allah dekat loh, nah. Nah, kira-kira dekat dia akan berkatanya apa? Oh, saya akan bertanya apa? Mana? Aku tidak melihat. Kata kuncinya melihat. Nah, yang kau gunakan untuk melihat apa sayang? Mata, Pak Guru. Masih ingat lagunya? Gunakan matamu untuk melihat. Masya Allah. Kau tadi tanya di mana Allah? Kau tak melihat, nah? Nah, lihat Pak Guru. Allah dekat, nah. Mana Pak Guru? Aku nggak lihat. Coba, nah. Ini ada benda ini di sini. Nah, ini bunga apa, nah? Anggrek, Guru, Pak Guru. Palsu apa asli? Palsu, Pak Guru. Ini asli tombok ini nanti. Kenapa kau tahu ini bunga? Kau bisa melihatnya? Bisa, Pak Guru. Kau pernah lihat di mana? Aku pernah lihat di rumahnya eyangku punya anggrek. Oke, coba. Kalau ini semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, saking dekatnya sampai nempel di mata kita. Terlihat jelas tidak anggrek ini, nak? Saking dekatnya di mata kita, bahkan tidak nampak, nak? Saking dekatnya. Allah Tuhan kita lebih dekat dari apapun itu, dari urat lehermu, urat nadimu bahkan. Bahkan Allah melihat engkau, tapi kau tidak bisa melihatnya. Kau tinggal minta apapun yang kau minta. Barulah kita bertanya mengatakan, nah, ikuti Pak Guru. Bila aku bertanya, coba Bu. Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Allah berkata, aku dekat saja. Aku dekat saja. Allah senantiasa. Allah senantiasa Dekat pada hambanya. dekat pada hamba-Nya, Mengabulkan doa. mengabulkan doa. Apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Yuk bareng-bareng 3, 2, 1. Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Dia pun berkata, dekat Allah, nah. Aku dekat saja. Allah senantiasa dekat pada hambanya, mengabulkan doa. Siapa yang meminta? Pertanyaannya adalah, itu Quran surat apa? Ayo, Al-Baqarah ayat berapa? Ayo, 185. Nah, ya di situ Allah mengingatkan kita. Dengan tanya itu bukan usia dini, untuk yang usia dewasa beda lagi jawabannya. Tapi semua informasi yang beritahu tentang Allah adalah Allah sendiri, betul nggak? Bukan kita yang mencari tahu. Gak akan ketemu indera ini menjangkau Allah sang pencipta. Tapi Allah yang beritahu kita. Tidak, kita sekuler jadi pikirannya mudah. Saudara dirasionalkan tidak ada. Wah, biar. Maka Bapak Ibu yang tercinta tidak mati Allah, ini kurikulum dan ini deep learning. Halo. Bunda. Program kurikulum merdeka, kenapa kok dianggap tidak efektif? Padahal niatnya baik. Karena terburu-buru. Ibu kenal P3 dulu apa P5 dulu? Yang paling terkenal P apa? P5. Sebelum P4 ini korban dari order baru lain. P3 dulu apa P5? Guru belum paham P3 langsung lompat ke P5. Ini yang buat proyek penguatan profil pelajar Pancasila gagal. Akhirnya yang membuat proyek itu sekolah penggerak. Loh, iya tak? Guru-guru orang paham P3, orang tua belum dipaham tentang P3 profil pelajar Pancasila. Ya, pertama apa? Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Yang kedua apa Bu? Ini kita mengambil konsep tauhid Bu ya. Critical thinking, kritis berpikir. Itu dalam Quran 49 kali Allah ungkapkan. Ya. Kemudian apa lagi kritis berpikir? Kreatif. Orang yang kreatif itu akan menjadi orang yang manfaatnya banyak pada manusia yang lain. Khairunas anfa'ul linas itu karena kreatif. Kemudian apa lagi? Olah Bu? Bukan ya? Mandiri. Bu? Mandiri. Pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian kritis. Kemudian
kreatif. Kemudian Mandiri. mandiri. Mandiri ini konsep untuk sesuai dengan konsep birrul walidain. Oke, birrul walidain. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah kolaborasi yang mereka sebut dengan gotong royong. Kemudian berwawasan global, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk bukan orang lain, Bu, tapi menjadi rahmatan lil alamin. Ini bagus, tapi kemudian dilihat itu nggak jalan. Orang belum P3 langsung P5. Akhirnya yang membuat proyek bukan anak, ide anak, tapi ide dari guru dan orang tua. Betul tidak benar? Gitu. Maka di Pak Mukti ini, pembelajaran mendalam ini ditambahkan lagi dengan kesehatan dan komunikasi. Ya, ditambahkan. Hanya dirubah sedikit redaksionalnya, tetapi substansinya sama. Di sini nanti Bunda, maka prosesnya nanti harus diawali dengan konsep berkesadaran dulu. Ya, mindfulness, kemudian meaningful, baru joyful. Joyful ini bukan menyenangkan, tapi menggembirakan. Kalau menyenangkan itu anak tertawa, tapi pulang nggak tahu apa yang ditertawakan tadi. Tapi kalau menggembirakan, dia pulang menjadi penyampai walau sayang. Ya, nanti boleh kita praktek. Berikutnya lagi adalah bagaimana konsep berikutnya adalah ini. Nah, ini berputar ini. Tahapannya adalah memahami dulu, lalu mengaplikasikan dengan baik, refleksi. Lalu kemudian memahami lagi, mengaplikasikan lagi, refleksi lagi. Ini berputar terus, gitu. Dan yang tentunya agar tidak keluar dari inti kurikulum Merdeka adalah ada kerangka kurikulum Merdeka, kurikulum pendekatan mendalam ini, yaitu adalah terjadinya praktek pedagogis yang benar, lingkungan pembelajarannya yang mendukung, kemitraan pembelajaran khususnya dengan orang tua dan masyarakat, dan satunya lagi adalah pemanfaatan teknologi digital. Demikian Bunda pengantar untuk hal ini. Ini sudah jam 11.53, Masya Allah, Bapak Ibu yang tercinta. Nanti kita break dulu sebentar, kita selimah dulu. Iya Bu. Lalu kemudian masuk sebentar, kita akan praktek, mau nggak? Biar pulang itu benar-benar workshopnya ada. Oh iya. Nanti saya ajarkan sedikit atau gimana nih Bunda. Saya berikan ini, bagaimana declare itu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Ini di ruang sekolah saya Bunda. Ruang sekolah kami nggak ada kursi-kursi, meja, nggak ada. Adanya adalah segala peralatan yang bisa dibuat anak untuk membuat project di kelas. Inquiry-nya juga dapat, inquiry based learning, project based learning atau problem based learning juga kita lakukan juga semuanya. Dan itu membuat anak-anak merasa happy. Karena kerangka pembelajaran mendalam itu adalah ibarat layang-layang ini adalah kerangkanya ini harus kuat dengan 4 sisi yang sempurna. Kalau tidak, maka yang terjadi tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Demikian Bunda, monggo saya kembalikan kepada forum, lanjut atau kita break dulu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Bunda, nanti kita akan praktek kelompok. Ini kira-kira kalau kursi gimana? Kalau meja ini bisa satu 7 orang ya, satu kelompok, 7 orang satu kelompok. Yang ini gimana gitu? Gimana aja ya? Ya, karena nanti kita akan menunjukkan bahwa Allah itu adil. Tidak hanya sekedar lisan kita, tapi benar-benar hati kita akan, ya Allah jebule, aku bisa jebule. Enggak semua, enggak hanya orang itu saja atau siapa. Insya Allah bisa. Begitu, monggo kita istirahat dulu, diefektifkan ikan cepat, ikan gabus ya. Lebih cepat kesempatan.
Terus berjalan loh ini. Persiapannya banyak kan. Deg-degan semester 2. Semester 2.